Perkenalkan, nama saya Gabriela Nusaca dengan NPM 200907183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan komunikasi menggunakan perspektif etika global. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemahaman tentang etika global, alasan dibalik adanya etika global, prinsip tentang komitmen yang diharapkan. Etika global menurut Hans Kung menjelaskan pengetahuan terkait nilai kemanusiaan, komitmen hidup, tatanan ekonomi yang adil, toleransi budaya, dan kerjasama antar manusia. Alasan dibalik adanya etika global dikarenakan adanya kerusakan dunia, sehingga Hans Kung ingin mengajak masyarakat untuk merombak dan merubah tatanan dimensi kehidupan, baik yang tercangkup dalam persoalan agama dan ekonomi, dan sebagainya. Terdapat dua prinsip dasar menuju etika global, yakni dengan paham bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi, serta apa yang Anda tidak ingin lakukan pada diri sendiri, jangan lakukan pada orang lain. Setiap individu memiliki martabat intrinsik serta hak-hak yang tidak dapat dicabut. Walaupun begitu, manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan maupun tidak dilakukannya. Komitmen manusia dalam menjalani hidupnya sesuai dengan harapan Hans Kung, yakni perlu adanya komitmen terhadap budaya anti kekerasan dan menghargai hidup, budaya solidaritas terkait tatanan ekonomi yang adil, budaya toleransi, serta hidup dalam kebenaran, dan budaya persamaan hak antar gender. Selanjutnya, pemahaman mengenai etika komunikasi, yakni suatu ilmu yang mempelajari mengenai norma serta moral dalam berkomunikasi dengan tujuan melindungi khalayak yang lemah dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. Terdapat 3 dimensi pada etika komunikasi menurut Haryatmoko, yakni tujuan atau proses komunikasi, sarana atau media yang digunakan, serta aksi dari komunikasi itu sendiri. Dari pemahaman mengenai etika komunikasi dalam perspektif etika global di atas, terdapat berbagai permasalahan komunikasi yang dapat kita ambil. Salah satu bentuk permasalahan komunikasi dalam perspektif etika global yaitu kekerasan. Kekerasan ini dapat kita tentukan atau temukan pada media-media sosial saat ini. Terdapat 3 bentuk kekerasan menurut Noel Nel pada 3 tipe dunia, yaitu real, fiksi, dan virtual. 3 tipenya yaitu yang pertama ada kekerasan dokumen merupakan bagian dari dunia real atau faktual. Yang kedua adalah kekerasan fiksi menunjukkan kepemilikan pada dunia yang mungkin ada, contohnya film, kartun, komik, iklan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kekerasan simulasi berasal dari dunia virtual, contohnya video game dan game online. Kekerasan dalam media dapat dilihat melalui isinya dengan tindakan seperti pembunuhan, pertengkaran, tembakan, dan lainnya, dan situasi sebagai contoh konflik, luka, dan tangisan. Walaupun memang benar bahwa media jurnalisme di Indonesia sudah diatur pada ke-11 Kode Etik Jurnalistik, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan yang luput atau tidak sengaja terlewatkan. Kekerasan dapat dengan mudah ditemukan melalui media internet seperti hal tentang seks, wacana ekstrim atau fanatisme agama atau ideologi, perdagangan seperti narkoba, senjata, obat, dan lain sebagainya. Salah satu contoh nyatanya yaitu pada portal berita yang membahas mengenai kasus pemerkosaan anak di Sulawesi Selatan. Portal berita pertama yang membahas mengenai kasus tersebut adalah Project Multatuli. Berisi pembahasan serta informasi yang cukup sensitif sehingga website atau situs tersebut diserang hingga tidak dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata dengan adanya deontologi jurnalisme pada penjabarannya dalam dimensi aksi komunikasi, diperlukannya dukungan lagi baik dari hukum pada dimensi sarana serta dimensi tujuan. Setelah membahas mengenai kekerasan pada media, terdapat pula permasalahan pornografi. Pornografi artinya seseorang membagikan suatu gambar, video, atau tulisan tanpa mengetahui dampak dari tindakannya dan berpikir panjang akan tindakannya. Penampilan pada suatu video atau gambar
tidak akan menimbulkan ambiguitas sehingga tidak perlu mengolah serta menafsirkan makna di baliknya. Terdapat 3 alasan utama mengapa pornografi perlu dihilangkan, yaitu 1. Demi perlindungan pada anak-anak. Kedua, mencegah terjadinya perendahan martabat perempuan. Dan ketiga, mencegah sifat subversif dari pornografi, yakni penghancur tatanan nilai seksual keluarga dan masyarakat. Contoh kasus nyatanya, yakni saat ini banyak portal-portal atau situs yang memuat muatan yang cukup sensitif dan bisa saja dikategorikan pada pornografi. Memang benar bahwa akan ada peringatan untuk seseorang yang ingin mengakses situs tersebut, tetapi hal ini juga dapat diakali oleh beberapa oknum, sehingga seringkali terjadi penyalahgunaan. Pelanggaran deontologi jurnalisme dan bahkan pelanggaran hukum ini perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah agar nantinya generasi muda Indonesia tidak tercemar oleh hal-hal yang memang belum sepantasnya diperlihatkan pada seusia mereka. Selain itu, terdapat pula permasalahan komunikasi, yakni munculnya berita-berita yang mengalami misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Sebagai contoh, yakni hoax atau munculnya berita-berita dengan clickbait. Sebenarnya, clickbait ini tidak dilarang, asalkan tidak menciptakan makna ganda pada persepsinya, sehingga dapat melanggar kode etik jurnalistik. Pada pasal pertama mengenai akurasi dari informasi yang ada. Setelah membahas mengenai banyaknya permasalahan komunikasi di Indonesia, melihat pada perspektif etika global, sebaiknya kita bersama-sama membentuk media menjadi lebih baik lagi. Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat yang juga menggunakan internet serta media yang ada, agar lebih bijak dalam menggunakannya. Memberikan informasi dilihat dari kredibilitas informan, seberapa pentingnya informasi tersebut, serta tidak menjadikan informasi yang ada untuk merugikan pihak lain. Terima kasih.